Halo, selamat siang. Saya Rizka Meliana. Saya akan membawakan berita hari ini. Pada breaking news hari ini, kami akan membawakan beberapa berita dalam beberapa menit ke depan. Berita yang pertama mengenai pengadaan unit KRL baru oleh Kemenko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan PT Kereta Api Indonesia. Kami sudah memiliki tim di lapangan, yaitu Andri Vere dan Sartika. Silahkan Vere dan Sartika. Terima kasih Rizka. Pemirsa, pemerintah batal merealisasikan rencana impor KRL bekas dari Jepang sebanyak 12 rangkaian. Sebagai gantinya, pemerintah akan impor 3 rangkaian KRL baru dari Jepang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, impor 3 KRL baru ini untuk menutupi kekurangan armada KRL. Namun, untuk mendatangkan 3 rangkaian KRL baru ini tidak dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Sementara itu, pada tahun ini saja terdapat sekitar 10 rangkaian KRL yang harus dipensiunkan. Dan pada tahun depan ada sekitar 16 rangkaian KRL juga yang harus dipensiunkan. Hal ini menimbulkan jumlah armada KRL di Indonesia semakin berkurang, sementara itu jumlah penumpang semakin meningkat. Luhut mengungkapkan, meski banyak KRL yang akan dipensiunkan, berdasarkan perhitungan para ahli, masa kritis kebutuhan KRL itu akan terjadi pada tahun 2024 sampai dengan 2025, bertepatan dengan datangnya 3 rangkaian tersebut. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan armada KRL dalam waktu dekat, pemerintah juga menyiapkan upaya retrofit atau memperbarui teknologi KRL yang sudah ada melalui PT Inka atau PT Industri Kereta Api. PT Inka mengatakan bahwa upaya retrofit ini akan butuh waktu pengerjaan sekitar 16 bulan, dan retrofit ini bisa memperpanjang usia KRL yang sudah ada sampai dengan 10 tahun usia pakainya. Kemudian, pemerintah juga akan membuat rangkaian KRL baru dari PT Inka dengan dana sekitar 9,3 triliun, yang nantinya KRL ini akan dikerjakan di workshop PT Inka di Banyuwangi dan Madiun. Luhut juga menegaskan bahwa rencana impor KRL dari Jepang batal dilakukan. Hal ini telah dilakukan rapat bersama para pemangku kepentingan terkait impor KRL karena melanggar peraturan dari 3 instansi pemerintah. Yang pertama ada peraturan dari peraturan Presiden, yang kedua ada peraturan dari Kementerian Perindustrian, dan yang ketiga ada peraturan dari Kementerian Perhubungan. Luhut juga menjelaskan bahwa rapat kemarin ia telah meminta langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya tidak terganggu. Namun kita tetap harus mengimpor barang baru dari luar, lanjut Luhut. Demikian berita yang dapat kami sampaikan terkait pembatalan pemesanan unit KRL bekas dari Jepang. Kembali ke studio. Berita berikutnya, kita akan lihat bersama-sama tempat kuliner baru di Sedayu City, Kelapa Gading, Old Shanghai. Old Shanghai, China, Sedayu City berlokasi di Kelapa Gading, Sedayu City. Dengan mengusung pertokohan China, mereka menyediakan lapangan yang luas, bersih, nyaman, dan juga estetik. Pada malam hari, mereka juga menyajikan live musik, toko baju, makanan-makanan, serta spot foto yang menarik. Berikut merupakan ikonik tempat foto di Sedayu Old Shanghai, Kelapa Gading. Berita yang terakhir, kita akan mengenang dan mengingat kembali sejarah ibu kota negeri kita, ibu kota Jakarta. Sunda Kelapa, Batavia, Jayakarta, dan kini Jakarta. Jakarta adalah ibu kota Indonesia tercinta kita sebagai kota metropolitan. Sebagai ibu kota negara, tentu Jakarta memiliki banyak sekali sejarah panjang yang tidak boleh dilupakan, dari peninggalan penjajahan Belanda, Jepang, sampai dengan kepada masa kemerdekaan kita. Jakarta sendiri memiliki bangunan-bangunan tua bersejarah yang tentu bisa dinikmati bukan hanya oleh warga negara Indonesia saja, tetapi banyak sekali wisatawan asing yang berkunjung untuk melihat Jakarta. Mau tahu apa aja sih sejarah Jakarta?
Yuk simak beritanya. Jakarta, Indonesia adalah ibu kota dan salah satu kota terbesar di Indonesia. Terletak di estuari Sungai Ciliwung di bagian barat Laut Jawa. Daerah ini telah lama menopang pemukiman manusia dan juga bukti bersejarah dari Jakarta berasal dari abad keempat Masehi. Saat ia merupakan sebuah pemukiman dan pelabuhan Hindu. Kota ini telah diklaim secara berurutan oleh Kerajaan Bercorak India Tarumanegara, Kerajaan Sunda Hindu, Kesultanan Banten Muslim, dan oleh pemerintahan Belanda, Jepang, dan juga Indonesia. Hindia Belanda membangun daerah tersebut sebelum direbut oleh Kekaisaran Jepang semasa Perang Dunia Kedua dan akhirnya menjadi merdeka sebagai bagian dari Indonesia. Jakarta telah dikenal dengan beberapa nama. Ia disebut dengan Sunda Kelapa selama periode Kerajaan Sunda, ada juga disebut dengan Jayakarta, di Jakarta, dan yang terakhir ada Jacatra selama periode singkat Kesultanan Banten. Setelah itu, Jakarta melakukan perkembangan. Jakarta berkembang dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu Kota Tua Jakarta yang dekat dengan laut di utara, berkembang antara tahun 1619 dan juga tahun 1799 pada masa era yaitu era VOC. Dan yang kedua ada namanya Kota Baru di selatan, berkembang antara tahun 1809 dan juga tahun sampai dengan 1942. Setelah pemerintahan Belanda mengambil alih penguasaan Batavia dari VOC yang gagal, yang sewanya telah berakhir pada 1799. Yang ketiga adalah perkembangan Jakarta modern sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 di bawah pemerintahan Belanda. Ia dikenal sebagai Batavia 1619 sampai dengan 1949, dan di Jakarta atau dalam bahasa Belanda atau Jakarta selama pendudukan Jepang dan masa modern. Lalu kerajaan-kerajaan apa aja sih yang ada di Jakarta pada awal abad keempat Masehi? Ya, daerah pesisir dan pelabuhan Jakarta di utara Jawa Barat telah menjadi lokasi pemukiman manusia sejak kebudayaan Buni abad keempat semasa Masehi. Catatan sejarah paling awal yang ditemukan di Jakarta adalah Prasasti Tugu yang ditemukan di Kecamatan Tugu, Jakarta Utara. Ia merupakan salah satu prasasti tertua dalam sejarah Indonesia. Daerah tersebut adalah bagian dari Kerajaan Bercorak India Tarumanegara. Pada tahun 397 Masehi, Raja Purnawarman mendirikan Sundapura yang terletak di pantai utara Jawa Barat sebagai ibu kota baru kerajaan. Ibu kota kerajaan Tarumanegara tersebut kemungkinan besar terletak di suatu tempat antara Kecamatan Tugu, Jakarta Utara, dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Purnawarman meninggalkan 7 batu peringatan di seluruh daerah tersebut, termasuk Provinsi Banten dan Jawa Barat saat ini, yang terdiri dari prasasti yang memuat namanya. Kalau bahas sejarah Jakarta sebenarnya ada banyak sih. Aku nggak hafalin semua, cuman yang aku inget itu ya adalah beberapa. Contohnya kayak Monas sama Kota Tua. Itu yang paling bersejarah banget sih di sini, yang masih kental banget.
Kalau bedanya Jakarta yang dulu sama yang sekarang, beda sih, beda banget. Apalagi kalau dari segi fasilitas umumnya, itu dulu cuman ada beca, udah gitu mikrolet, metro mini, terus sekarang ada busway, ada MRT, itu beda banget sih. Kalau harapanku untuk Jakarta apa ya? Nggak banyak sih, nggak neko-neko, paling cuman nggak banjir, sama nggak macet, udah itu aja. 2 Februari 2021. Seiring berjalannya waktu dan juga perkembangan zaman yang makin kesini semakin maju, tentu bukan hanya zamannya aja nih yang berkembang. Jakarta juga jauh berkembang di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Anies Baswedan. Sekarang Jakarta menjadi kota yang bersih dan juga sangat rapih, serta yang kita tahu memiliki berbagai macam fasilitas umum yang bisa dibilang cukup lengkap. Contoh fasilitas kendaraan umum seperti MRT, busway, lalu ada KRL, yang mana bisa digunakan oleh warga negara Indonesia yang datang ke Jakarta atau mungkin warga penduduk Jakarta untuk mengurangi adanya kepadatan kendaraan atau mungkin macet nih guys. Semoga kedepannya Jakarta menjadi kota yang lebih bersih dan juga semakin berkembang seiring berjalannya zaman. Saya Senarendra Koirul Ahmad melaporkan. Demikian breaking news hari ini. Saya Rizka Meliana dan staf kami pamit undur diri dan sampai jumpa.